Shalom, selamat sore saudara. Shalom, shalom. Kong si Fat Choi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahunnya buat Aceh. Acehnya ulang tahun. Selamat tahun baru Chinese buat teman-teman yang merayakan. Dalam hal ini Bu Hera bukan ya? Ibu siapa? Mamanya Iren. Bu, angponya mana Bu? Baik saudara. Yesua ke kopinya mana? Oke. Bensin itu bensin. Baik, kalau Yohanes sih nggak jelas orang apa dia, jadi kita nggak perlulah. Baik saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya yang saudara masih ingat beberapa waktu lalu, yaitu kok jadi lain begini ya modelnya. Oke. Pada waktu itu saya sempat bicara kepada saudara tentang empowering grace, ya. Empowering grace itu artinya karunia yang empowering ya, di apa Pris? Empowering grace, karunia yang memberikan kuasa. Ya, karunia yang memberikan kuasa ya. Kemarin kita sudah sempat membahas, coba ayatnya langsung, saya tidak akan membahas lagi ayat yang awal yaitu 2 Timotius 1 ayat 6 yang di situ bunyinya adalah kalau saudara membaca 2 Timotius 1 ayat 6 ya di situ dikatakan karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi kata kuncinya di situ adalah mengobarkan, saudara ya. Setiap karunia yang kita punya, kalau kita sudah mendengar beberapa minggu ini, terima kasih Yesua, muncul dengan sendirinya dia. Kalau saudara memperhatikan, kita sudah membahas kemarin-kemarin tentang karunia. Karunia itu diberikan bukan dengan tanpa tujuan. Itu yang harus saudara tahu. Itu siapa yang masih ngoceh di luar? Sam ya? Bu Prista itu siapa di luar? Anak-anak sekolah minggu ya? Anak rock, ya udah biarkan aja. Jadi tidak ada karunia, atau kalau saya bicarakan secara umum, karena Pak Arifin tidak membahas karunia saja, ini maksud karunia rohani saja, tetapi dia membahas tentang karunia itu hadiah atau gift yang Tuhan berikan. Ya, setiap orang punya gift dan talenta yang kita kenal. Tentu saja kita mengenal ada 9 karunia yang ada di dalam 1 Korintus 12 itu. Tapi juga kita mengenal ada yang namanya talenta. Ya, saudara, dan semua itu kalau udah datang dari bahasa Inggrisnya disebut sebagai gift atau present atau hadiah yang Tuhan berikan. Setiap orang punya talenta yang berbeda. Ada yang bertalenta untuk bernyanyi, ada yang bertalenta untuk main musik, ada yang bertalenta untuk melayani. Ada orang yang bahkan saya pernah dengar baru-baru ini, sering saya dengar terakhir-terakhir ini adalah orang yang suka memberi dikatakan punya karunia memberi. Kayaknya benar juga ya. Karena setiap orang itu tidak orang yang suka, katanya orang yang punya karunia memberi itu memberi dengan benar-benar memberi. Tetapi kalau bicara tentang memberi, saya ingin luruskan. Alkitab itu tidak mencatat bahwa yang memberi itu adalah orang kaya. Bukan. Orang yang mengasihi Tuhan dan yang memberi itulah mereka, disebut mereka yang mengasihi Tuhan, mereka cinta Tuhan yang memberi. Bukan orang kaya yang memberi. Saudara harus garis bawahi. Karena banyak orang memberi dengan istilah-istilah yang keliru. Saudara ya. Memberi kepada Tuhan mereka bilang menabur. Itu pemikiran yang salah ya saudara. Kalau kita memberi kepada Tuhan kan kita tidak berharap untuk menuai kan. Kita memberi saja bukan? Harusnya kan begitu konsep pemikiran kita. Memberi saja tanpa mengharapkan kembali. Itu pemberian yang benar saudara. Jangan sampai kita memberi karena kita mengharapkan Tuhan memberi lagi kepada kita. Kita sudah diberi sepaket penuh. Paket keselamatan. Paket apalagi yang saudara butuhkan. Damai sejahtera dan sukacita. Semua sudah diberikan kepada kita saudara. Bahkan masih ditambah dengan talenta-talenta. Ya, dan ditambah lagi dengan karunia-karunia roh yang ada 9 biji itu, 9 buah itu karunia roh itu. Nah kalau kita melihat dari yang pertama ini, dari 2 Timotius 1 ayat 6, kata kuncinya adalah karunia tersebut, kata kuncinya adalah dikobarkan. Ya, kalau Anda berkarunia, terus Anda simpan dan tidak mengobarkan, jangan-jangan nanti kita kena masalah saudara.
Kasih ingat kan perumpamaan yang Yesus katakan tentang pada saat seorang kaya akan pergi keluar kota, dia membagi hartanya kepada 3 orang pegawai. Yang satu kasih 5, yang satu kasih 2, yang satu dikasih 1. Singkat cerita pada saat dia kembali lagi, dia suruh ke-5 talenta itu dikembangkan. Ya. Singkat cerita, dia balik suatu saat, dia bertanya kepada yang 5, bagaimana dengan talenta yang aku berikan? Oh Tuhan, sudah jadi 10, 5 jadi 10. Wah, baik sekali perbuatanmu. Yang kedua dia tanya, bagaimana dengan 2 talenta yang sudah diberikan kepadamu? Sudah jadi 4, Tuhan. Oh, bagus sekali perbuatanmu. Dan kemudian dia tanya yang satu, bagaimana dengan 1 talenta yang kuberikan kepadamu? Oh, saya kubur. Karena saya tahu kamu adalah Tuhan yang jahat, yang tidak menuai di tanah yang kau tabur. Akhirnya singkat cerita, yang 1 talenta itu diambil dan diberikan kepada siapa, saudara? Masih ingat? Yang 1 talenta itu talentanya diambil semua dan diberikan kepada yang berapa? Yang 5 talenta kan tadi kan? Sekarang yang 5 talenta tadi yang sudah jadi 10, sekarang berapa talentanya? 11, karena tambah yang 1 itu. Saya memberi peringatan yang serius buat saudara-saudara yang hari ini punya talenta, atau saudara punya kemampuan yang Tuhan berikan secara khusus, kalau engkau tidak gunakan sebaik-baiknya, atau kalau Anda tidak kobarkan itu, maka jangan heran suatu saat Tuhan akan ambil itu semua. Ya saudara, Tuhan akan ambil itu semua daripada kita yang menyia-nyiakan talenta yang diberikan. Karena semua talenta karunia yang diberikan itu adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Memajukan tubuh Kristus, diberikan untuk gereja. Saudara, Anda harus ingat itu. Anda harus ingat itu baik-baik. Ataupun talenta yang kita pakai, tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Wah, berbahaya itu. Ya, terlalu banyak hari ini kalau kita cerita tentang orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk isi kantong celananya, supaya tambah tebal. Banyak sekali saudara. Dan itu sangat populer hari-hari ini. Banyak orang melayani karena mereka mengharapkan amplop, saudara. Dan ada juga hal lain, saudara. Ada orang-orang yang punya kasih karunia, diberikan talenta, tapi tidak sungguh-sungguh menggunakannya untuk Tuhan. Ya, saudara ya. Ini kita harus hati-hati di situ. Karena tahun ini adalah tahun di mana talenta yang ada punya itu dikobarkan. Apa sih arti dikobarkan? Dikobarkan tuh kalau saya baca di dalam Merriam-Webster Dictionary, ya, satu kamus yang menerjemahkan bahasa-bahasa Alkitab, kata kobar itu artinya to cause someone, menyebabkan seseorang to feel a strong emotion, merasakan suatu emosi, dorongan emosi yang kuat, and desire to do something, dan keinginan untuk melakukan sesuatu, tentunya sesuatu yang baik. Jadi mengobarkan itu artinya sesuatu yang kita lakukan yang menyebabkan orang-orang lain yang kira-kira suam-suam kuku begitu mendengar kita, mereka jadi terbakar kembali, mereka bersemangat kembali, dan mereka mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu yang harus dikembangkan dari dalam gereja, saudara-saudara. Bukan bicara ngobrol yang nggak jelas, cerita-cerita ngalor ngidul. Orang datang dengar kita, ini orang gereja atau orang pasar sih? Omongannya apa ini? Hati-hati saudara ya. Orang itu menilai loh. Ya. Anda berfungsi atau tidak sebagai hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang bilang saya mah status rumah tangga saja bu. Enggak. Semua orang yang mempercayai Kristus adalah hamba Kristus. Untuk itu dia pasti punya talenta. Dia pasti punya karunia. Kalau menurut 2 Timotius 1 ayat 6. Harus dikobarkan. Harus dikobarkan. Sepenuh hati. Bukan separuh-separuh. Ya. Itu yang hal yang penting. Bahkan dalam tahun ini kita akan terus berbicara tentang itu. Ya. Percuma kalau Anda punya sesuatu dari Tuhan terus nggak dipakai. Mic ini kalau rusak, saya buang saudara. Nggak berfungsi lagi.
Saudara punya talenta nggak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ambil. Tuhan beri kepada mereka. Saudara kalau memperhatikan kata-kata Yesus kepada 5 atau Tuhan, kepada kata-kata Tuhan yang pergi itu kepada 5 orang yang kepada orang yang bertalenta 5 dan orang yang bertalenta 2 yang sudah menghasilkan 10 dan 4. Tuhan berkata begini, Tuannya bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia. Baik toh nggak ada gunanya, saudara. Harus ada kesetiaan. Kesetiaan itu bicara tentang apa sih? Konsisten. Ribka semalam berdoa pada saat kita di komsel, saling mendoakan kan. Dia bilang, Pastor, aku mau minta doa supaya konsisten. Memang konsisten itu sulit, nggak gampang. Mulutnya pinter ngomong, tapi konsisten mana? Kita nggak bisa melayani Tuhan hari ini, yes, besok moodnya nggak bagus, malas datang gereja. Salah, saudara, apalagi pemimpin. Pemimpin gereja malas-malasan datang ke gereja, tinggalkan pelayananmu. Tidak usah jadi pelayan, apalagi jadi leader. Bagaimana Anda mau mengobarkan karunia kalau attitude-mu sendiri nggak beres, saudara? Dalam hal ini apa sih? Konsisten. Mungkin Anda tidak suka berbohong. Mungkin Anda tidak suka telatan. Tapi nggak konsisten mengobarkan apa yang ada di dalammu. Useless. Mau kamu pinter nyanyi sedunia pun menghormati kita. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kamu cuma nyanyi buat orang luar. Kamu bukan nyanyi untuk memuliakan namaku. Nggak ada gunanya, saudara. Ataupun kita punya karunia, punya talenta. Kita pakai sekali lagi untuk supaya kantong celana kita tebal. Jangan melayani Tuhan kalau begitu. Di rumah aja, terima murid sebanyak-banyaknya ya Bang. Terus, dia ketawa karena dia nggak ada yang murid, nggak ada yang dia muridkan. Ya saudara ya, saya berharap ini tertanam dalam pikiran kita masing-masing. Karena apapun yang kita punya hari ini, itu milik Tuhan, bukan milikmu. Kapan hari ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Manusia ini, saya lupa ngobrol sama siapa, tetapi ada pemain piano dunia, siapa itu? David Foster, dia asuransikan jari-jarinya loh. Sama Dendi ya. Dia asuransikan jari-jarinya. Takut kalau nanti ada apa-apa dengan jari ini, sudah nggak bisa menghasilkan musik, uang lagi. Kita boleh punya skill sehebat apapun. Tapi kalau Tuhan katakan, you are finished. Selesai sudah yang kamu bangun itu. Hari ini pertanyaannya adalah, apa yang kau lakukan selama hidup ini yang jauh lebih penting? Apakah Anda melakukan untuk Tuhan? Atau Anda cuma numpang pakai nama Tuhan supaya kita terkenal? Hati-hati saudara, karena pilihan itu di tangan kita. Cuma berdasarkan firman Tuhan, saya ingatkan sekali lagi. Karunia yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kobarkan itu. Supaya banyak orang takut dan percaya akan Tuhan. Amin ya. Adiknya si siapa? Alfon, siapa namanya? Lupa aku adikmu. Mary, kamu jurusan apa di Jogja? Hah? Ilmu pemerintahan. Pulang Mentawai kalau sudah S1. Kobarkan kemampuanmu itu untuk supaya orang-orang Mentawai itu takut akan Tuhan. Ya, banyak sekali orang-orang Mentawai lulus sekolah nongkrong di Jakarta, ngapain? Terus kerjanya apa? Tukang tagih, Pak. Saya tuh salut loh sama Victor ya. Kalian tahu kan Victor? Sepupunya Alphonse. Victor itu luar biasa. Pendek orangnya, terjangannya maut, saudara. Di sini setengah mati dia waktu itu, saudara-saudara. Anda perlu tahu, itu teman saya dan juga saya punya rekan kerja itu. Saya tahu rasanya, tahu dia dengan setengah mati bagaimana berjuang 4 tahun untuk selesaikan. Bahkan sebelum masuk S1 pun itu sekolah di Harvest. Setengah mati cari uang, beli formulir kan 400.000. Tapi syukur-syukur pada saat saya ada uang, Fik, 400.000, beli itu. Cara Tuhan luar biasa. Begitu dia beli, tiba-tiba ada program untuk sarjana pendidikan ditanggung sampai full. Tepat, Mas, jadi sarjana pendidikan.
Terus dia nggak nongkrong di sini. Saudara memang sempat bekerja di Hypermart sana jadi sales apa begitu. Saya bilang, Fik, pulang. Pulang bangun Mentawai sesuai omonganmu itu. Hari ini dia di Mentawai. Saudara tahu jadi apa dia? Pegawai negeri. Jadi guru. Pekerjaan mulia. How about you? Orang-orang Mentawai. Jangan terlalu lama kalau Anda di sini, teman-teman yang sudah S1 dari luar pulau, pulang. Kamu akan lebih dibutuhkan di tempat asalmu. Itu namanya mengobarkan karunia yang Tuhan berikan. Sekali lagi, karunia itu sesuatu yang diberikan kepada kita for free. Kalau Anda bisa selesai S1, itu kasih karunia Tuhan. Banyak orang hari ini belum S1 juga. Contohnya saya ini. Enggak S1, STLR melulu. Berusaha untuk kuliah, sempat kuliah. Habis itu ijazah SMA hilang. Itu jadi masalah sampai hari ini. Nggak bisa sekolah saya. Saya sempat sekolah berapa tahun, berapa semester, terus ditanya dari UPH waktu itu, Pak, ini mana ijazahnya? Masa kita mau pergi tembak ijazah palsu? Adik-adik saya sih kirimin ijazah palsu. Ijazah SMP saya disulap sama mereka jadi lulusan SMK SMA PGRI apa, ngawur aja. Saya nggak kenal sekolahnya, kamu kirim itu ke sini. Aku lulusan SMA PGRI, padahal saya lulusan SMA negeri. Nggak saya pakai, saya buang, saudara. Karena saya nggak mau, apa ya, intinya beginilah intinya. Jangan sia-siakan karunia yang sudah diberikan kepadamu. Saya terlalu menyanyiakan dulu. Gabriel harus sekolah lagi loh, Gab. Ya. Jangan tato melulu, Gab. Tato itu Om Yohanes itu. Tato dia. Pengikut Kristus. Berapa hari lalu kan, berapa minggu lalu dia sering kena ludah kan, saudara ya. Nanti setelah dia pasang pengikut Kristus, ya itu siap-siap kamu pulang ke surga cepat sudah. Oke ya, itu yang bagian awal waktu itu saya bahas minggu lalu. Jadi kobarkan. Apapun yang kamu punya, yang kecil sekalipun, kalau dikobarkan orang terberkati kok. Amin, saudara. Alfons ini kalau nyanyi suaranya nggak enak. Terus terang aja, sampai hari ini saya kalau dia nyanyi, saya pusing, saudara. Tetapi dia belajar setia dengan apa yang dia punya. Coba saya tanya pemain musik. Kalau Alfons yang mimpin, kalian pusing nggak kira-kira? Oh tuh, kelas dalam sekali itu. Itu karena dia Kristen aja dia bilang haleluya. Aslinya dia bilang kalau bisa jangan dia pastor kalau saya main. Haleluya, bener gak? Nyanyi tekniknya kurang. Ini jujur-jujur saja. Tetapi saya lihat dia semangat. Di jadwal tetap datang. Di jadwal tetap dia ambil alih walaupun dengan segala keterbatasan. Saya nganggap itu mengobarkan semangat. Walaupun talentanya setengah, mungkin nggak sampai satu lagi. Tapi dia pakai buat Tuhan, bukan dikuburkan. Ya udahlah, aku jadi tukang daging aja. Enggak. Ya saudara, setiap orang yang melayani di tempat ini saya sangat menghargai. Karena pertama adalah Anda menghargai apa yang Tuhan lakukan. Pak Mike itu nggak jelas juga kalau ngomong kemana saja. Tapi kalau dijadwal untuk Asher, dia nongkrong di situ. Semakin banyak teman, dia semakin tidak mau masuk dalam gereja. Itu yang susah. Ngomong terus. Tetapi hamba ini mau mengobarkan. Saudara, ini semangat yang harus kita miliki. Amin. Amin apa aman? Amin. Ini tahun baru Chinese. Jadi yang semangat harusnya orang Indonesia. Apa hubungannya ya? Nggak ada masalah hari ini tahun barunya siapa kayak nggak peduli. Di dalam Tuhan kita bersemangat terus. Itu yang saudara harus lihat dan pikirkan. Untuk apa gue hidup? Itu kalau saudara mau lebih nggak enak lagi omongannya. Untuk apa kamu hidup? Padahal punya talenta. Mau dikantongi melulu. Amin Bang Marbun. Mungkin nanti kalau kita berkembang, kita bisa bikin bar kecil. Itu bartendernya sudah ada di situ. Tapi minumannya ya bukan alkohol, kesenangan nanti Pak Michael itu. Minumannya ya jus, ya yang enak-enak aja. Baik, saudara, itu yang
Ya ini kata mengorbankan tadi tuh. Mengobarkan ya. Oke, kita sekarang ke yang berikutnya, langsung ke 2 Timotius. Berikut. Ya, ini yang saya mau bahas. Nggak lama sih, saya bahasnya cepet kok. Dalam 2 Timotius 7, 1 ayat 7, ayat lanjutan daripada kata kunci tadi di ayat 6, itu mengobarkan. Yaitu di sini, mari kita baca bersama-sama. Kelihatan kan ya? Semua kelihatan? Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hubungannya ke apa ini? Allah memberikan kita bukan roh ketakutan loh. Hubungannya apa? Hubungannya dengan ayat yang ke-6, yaitu mengobarkan karunia yang ada pada kita. Itu hubungannya. Tuhan tidak kasih Anda roh ketakutan. Nah ini seringkali disalahgunakan nih arti ini. Kalau jalan di tempat gelap jangan takut. Karena Tuhan bilang, kan dia memberikan dia tidak memberikan ke kita roh ketakutan kan. Salah nembak mas. Itu salah kamar. Ayat ini tidak berbicara seperti kalau Anda jalan di tempat gelap jangan takut. Bukan. Keberanian yang diberikan kepada Tuhan ini adalah untuk mengobarkan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Itu ayat ini digunakan, saudara. Mengerti ya, saudara ya? Konteksnya ini beda. Banyak orang nggak ngerti, mereka salah artikan. Nah, kita lihat setidaknya ada 3 hal di situ. Tapi kita lihat terjemahan lain, coba satu. Ya, di dalam terjemahan sehari-hari, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab roh yang Allah berikan pada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaiknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh kasih dan menahan diri. Ya ini lebih enak ya bahasanya ya. Roh yang diberikan bukan untuk membuat kita penakut dalam hal mengobarkan kasih karunia tadi. Ya. Kalau ada orang, nah ini yang salahnya di sini, ada yang punya punya talenta, enggak dikobarkan, ketakutan. Menurut saudara datang dari siapa? Karena dia pemalukah atau dia sedang tertipu oleh iblis? Sedang tertipu. Orang punya talenta, pada umumnya, saudara-saudara, pada saat saya itu masih ingat, waktu pertama kali saya main musik, saudara, apalagi pertama kali saya main drum ya. Main drum, bisanya cuma 1 irama, disco. Cuma bisa itu aja kan. Waktu di Papua ceritanya, karena saya tadinya pemain bass. Tapi belajar drum bisanya 1 irama. Kebetulan waktu di Papua itu, saya menghadiri gereja GPDI. Kalau nyanyi lagu lambat, udah out of tempo. Mereka nyanyi kemana. Jadi setiap kali lagu lambat, kita tuh cuma main hi-hatnya. Gitu-gitu aja. Gak bakal ngikut, kacau saudara-saudara. Tapi kalau lagu cepat, semuanya iramanya disco. Ya kan, ternyata setelah saya dites, menurut mereka, wah, ada satu anak pemain bass, pemain drum, bisanya cuma disco. Tapi kalau dibanding dengan saya lebih bagus menurut dia. Menurut mereka, saya punya pukulan lebih mantap. Wah, singkat cerita saya harus dipulangkan ke Surabaya. Di Surabaya pada saat itu saya ingat ada KKR-nya Suset Hetting, Reinhard Bongke di gereja GPDI yang memuat kurang lebih 500 sampai 750 orang. Pada saat ada di situ saudara, tangan saya ini gatel karena saya lihat musisinya yang belum muncul tuh pemain drum. Saya tangannya gatel mau ngapain sih? Mau main drum. Padahal kemampuan cuma bisa irama disco. Tapi karena itu begitu, saya tahu saya pasti bisa. Nongkrong, saya nyelonong ke depan. Saya nyelonong ke depan, saya bilang nggak ada yang main ya. Nggak ada. Bisa main? Bisa. Singkat cerita semua lagu saya hantam disco. Sampai pemain lagu Aku Ingin Selalu, saya buat disco.
Sampai si pemain keyboard yang nantinya jadi ibu gembala saya, itu Ibu Fani, suaminya sudah meninggal. Dia sampai noleh ke belakang ini, bisanya cuma disco ya. Terus pemain bassnya bilang, gitu. Semua lihat ke saya, cuek saja, saya main sampai selesai kebaktian, saya turun. Bisanya cuma disco. Tapi karena itu tadi, Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi itu memang itu memang berani campur, agak goblok sih memang sebenarnya ya. Nggak tahu musik, nekat-nekat aja main. Tapi saudara lihat nilai plusnya, saya nggak minder, nggak peduli mereka mau bilang, yang penting saya bisa menyalurkan nih main musik saya buat Tuhan, kira-kira begitulah saudara ya. Sekecil apapun talentamu, kalau kita kobarkan dengan keberanian, pasti berdampak, saudara. Yohanes ini kalau ketemu saya dimanapun, dan saya tanya dari mana? Penginjilan. Wah, saya bingung, tiap hari penginjilan. Dari mana Yohanes? Penginjilan, menangkan jiwa-jiwa. Dan saya tuh bingungnya apa? Nggak ada orang yang muncul saya dimenangkan jiwa. Dan saya tahu dia diusir di mana-mana. Tapi setidaknya dia jalan, entah dia ngomong apa, yang pasti dia jalan ke sana, ajak orang ke gereja. Itu talenta Yohanes yang luar biasa ya. Dia bawa flyer, kasih orang. Mari saudara, apapun sekecil apapun yang Anda punya, Tuhan pakai. Kalau kita tulus di hadapan Tuhan, bukan kita bermuka dua, ya saudara. Tunjukkan itu dalam satu bentuk perbuatan yang nyata. Jangan kita simpan apa yang Tuhan berikan hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk supaya ya. Aceh nanya apa itu? Saya tolong jelasin ke Aceh ya. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa satu karunia saja kalau Anda sungguh-sungguh dengannya, Tuhan angkat dan Tuhan berikan talenta yang lain, saudara. Tuhan berikan karunia-karunia yang lain. Dimulai dengan nekat seperti begitu, saudara, singkat cerita, saya ketemu teman yang adalah guru atau guru musik di Yamaha. Dia ajarin saya main drum. Akhirnya saya bisa ngerti banyak irama. Dan bukan dari situ saja, karena saya terus mau dipakai Tuhan. Tuhan bawa satu persatu sampai saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya hal yang sama Tuhan mau kerjakan kepada kita. Cuma tergantung jawabmu. Kau siap? Kalau siap, maka Tuhan akan pakai. Saudara. Amin ya. Oke, kita lihat lagi kembali ke slide tadi. Ada terjemahan lainnya yang ingin saya bacakan kepada Anda. Bisa keluar nggak? Bukan. Balik. Lagi. Lagi ke bawah. Satu lagi. Sudah. Ini tadi ya. Bisa keluar nggak? Maksudnya? Kamunya keluar. Oke. Kita bahas yang pertama, saudara. Itu kan di situ ada kata membuat kita menjadi kuat. Roh yang ada di dalam saya, kalau kita kobarkan, ada keberanian. Nah, keberanian ini, kalau kita juga kobarkan, akan membuat kita menjadi kuat. Coba kekuatan sekarang, kita lihat satu-satu. Kuat. Bukan kuat ma'ruf ya. Bukan kuat ma'ruf. Tahu kuat ma'ruf? Kok nggak ada yang tahu ya kuat ma'ruf ya? Wakil presiden. Yang ikut membunuh Brigadir Joshua itu loh. Oke. Saudara lihat, kata kekuatan itu datang dari bahasa Yunani, artinya dunamis, dunamos. Dunamos itu artinya kemampuan untuk melakukan tanda mujizat. Lihat baik-baik saudara. Hubungannya dengan apa ini? Dengan karunia. Karunia itu kalau Anda kobarkan dengan keberanian, saudara lihat, ada power for performs miracle. Ada kekuatan, kemampuan untuk melakukan tanda mujizat. Bukan dari Anda, tapi karena willing, kemauan kita yang maju, mau mengobarkan itu semua,
Ada ini yang menyertai. Kemudian ada lagi moral power and excellence of soul. Apa itu saudara? Moralnya baik. Jiwanya itu excellence. Kalau kita mau mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya. Tuhan tidak berikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan ini semua. Ini hanya bisa keluar saat Anda melangkahkan kaki untuk mengobarkan apa yang Tuhan sudah berikan. Tentu saja dengan ketulusan, tentu saja dengan moral yang benar, dengan soul, dengan jiwa yang baik, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Itu hal pertama. Yang kedua, coba ada kata yang kedua, yuk, kasih. Ya saudara, kasih itu agape. Roh tadi, bukan roh, tapi karunia tadi kalau Anda bangkitkan, salah satu yang muncul itu di sini adalah kasih. Makanya saya tidak percaya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi orang-orang yang mangkir, yang mulut-mulutnya nggak bisa dipegang, yang cuma cari pujian manusia. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengobarkan semangat yang dari Tuhan, yang begitu-begitu tadi itu nggak ada. Sebab yang muncul dari kita adalah ketulusan. Ketulusan, saudara. Ya, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Tulus. Orang tulus itu tidak ada motivasi lain dalam pelayanan mereka. Sungguh-sungguh hanya mau mengorbankan semangat, mengobarkan karunia dalam mereka supaya orang lain Nah, kalau bicara tentang agape, bicara tentang kasih ini, saudara. Agape itu kasih yang milik Allah. Maka kalau saudara melihat di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya tahu saudara ya? Gong besar, datang belakangnya kosong. Ya, tong kosong. Nah, banyak orang Kristen itu tong kosong. Kita bukan tong kosong, saudara. Kantong kosong boleh. Tapi tong kosong nggak boleh, saudara. Apalagi kalau kita punya karunia. Dan kita tidak tidak kobarkan itu. Mustahil orang dengar kasih. Orang cuma dengar lip service doang. Kasih Tuhan Yesus. Sementara dirinya sendiri, enggak. Saudara, Rasul Yohanes mengatakan ini. Mengasihi itu bukan dengan kata-kata. Tapi tindakan. Woi, luar biasa. Benar loh. Mengasihi itu bukan dengan kata-kata. Terlalu banyak orang Kristen itu mengasihi cuma kata-kata. Saya siap, pastor, kalau saya dijadwal. Saya siap melayani Tuhan. Begitu dijadwal dan melayani Tuhan, menghilang dari gereja. Gak jelas kemana, tanpa alasan. Saudara, jangan mengasihi dengan kata-kata. Itu bullshit namanya. Ya. Mengasihi itu dengan tindakan. Tidak usah banyak ngomong. Tapi what you did itu akan mempengaruhi orang. Lakukan sesuatu, saudara. Satu-satunya cara Anda berdampak adalah you do something. Not only tok 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 tok. Yang keluar yaitu cuma seperti tadi, gong, bung, menggema kemana-mana. Tetapi tidak ada perbuatan nyata. Amin, saudara. Saudara-saudara, saya mengingatkan saudara karena ini masih tahun baru ya. Kita semua ada di dalam bulan pertama di tahun ini. Mari rubah semua mindset kita. Rubah cara-caramu melayani. Rubah karaktermu. Kalau mulutmu ember, stop sekarang embernya. Buang.
ganti apa ya? Mulut ember diganti apa, Bang? Bingung saya. Ada orang yang mulutnya tuh ember, saudara. Mulut ember tuh kan nggak ada kuncinya kan. Nah hari ini beli gembok. Gembok tuh mulut. Daripada kita ngomongin sesuatu yang nggak ada gunanya. Amin, saudara. Saya masih temukan yang kayak begini di antara jemaat. Jadi mari mulut kita tuh dipakai untuk membicarakan hal-hal yang tidak ngember. Apalagi tidak ngember ini. Yang ngomong itu sesuatu yang bukan menjatuhkan orang lain, bukan ceritain kesalahan orang. Ngomong sama orangnya langsung gitu loh. Misalnya daripada Anda nggak seneng sama Pak Michael, ngomongnya sama Ian. Nggak nyambung, bos. Nggak seneng sama saya, ngomong sama orang lain. Telepon sama orang lain itu datang ke saya. Pastor kata begini-gini. Loh, kok aneh? Orang Kristen mental kayak begini. Itu bukan orang Kristen yang sedang mengorbankan karunia. Itu sedang menghancurkan yang kayak begitu itu. Cepat sadar ya. Yang suka begitu, ngomongin busuknya orang bukan orangnya tapi ke orang lain. Rumah makan bagus selalu bilang begini kan. Mereka punya slogan. Kalau Anda puas, apa? Ada yang tahu? Kalau Anda puas makan di sini, terus balik lagi dasar penjual yang maruk ini kalau ini. Umumnya begini, kalau Anda puas makan di sini, kasih tahu orang, iya toh? Betul apa betul? Bu Delia. Mamanya Iren, bener kan Bu? Kalau Anda puas di tempat ini, kasih tahu orang lain. Tapi kalau engkau tidak puas, terus kasih tahu kami. Ngerti maksudnya saudara? Anda puas di sini, Anda puas makan di sini, kasih tahu orang lain. Di situ makanannya enak. Itu ember yang benar. Kalau Anda tidak puas dengan makan di sini, kasih tahu pemiliknya, Pak. Tadi pada saat saya menikmati benar-benar itu pecel lele dan sambalnya. Pak, saya mau hap begini, Pak. Ternyata di lelenya ada ulat, Pak. Tapi kita ini pada umumnya nggak suka bicara sesuatu yang jujur sih ya. Nggak enak nanti saya dicap apa gitu loh. Itu bukan mentalitas kerajaan Allah, come on. Itu bukan orang yang punya spirit berani mengobarkan semangat. Bukan. Itu pengikut iblis yang nyasar masuk gereja dan ngaku-ngaku saya Kristen. Harusnya tidak begitu, saudara. Siapa yang marah ini? Ada yang marah ini rupanya. Waduh. Saudara mengerti maksud saya, saudara? Anda punya problem dengan teman segerejamu. Datang. Hei, aku sebel. Saya tuh suka ditegur sama Iren loh. Iren tuh suka negur saya. Saya sampai kurang ajar ini kayak pendeta sapa. Dia tegur loh. Tapi ya sudah harusnya gitu daripada dia pergi ngomong ke orang lain kan. Dia lapor bapak mamanya pastor tadi marahin saya. Katanya saya begini. Nanti bapak mamanya jadi kesel. Udah kamu ngapain datang gereja di situ? Cari gereja yang lain. Tapi kalau dia datang ke saya, nomor satu yang terjadi adalah saya bisa tahu saya punya kurang di mana. Betul saudara-saudara? Dan kedua saya belajar rendah hati. Oh ya saya harus memperbaiki. Siapa? Saya kan manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Kalau ada orang tegur kita, terus kita bilang, lu yang sombong. Ya itu ada yang salah dengan kita saudara. Justru kita harus buka hidup kita, diri kita untuk orang tegur. Itulah kita mengobarkan semangat. Ya. Ingat, kita mengobarkan semangat, maka yang dibangkitkan adalah kasih. Hari ini mungkin Anda tegur seseorang, orang itu benci. Tapi suatu saat, dia akan balik dan berkata, Pak, omongan Bapak itu menyadarkan saya. Saya ingat sekali, saya pernah sampaikan di sini. Saya ingat sekali, kira-kira 10 tahun waktu saya, 10 tahun lalu lah, sekitar 2013 saya khotbah di Cibubur. Pada saat saya sedang khotbah itu tentang teladan, bukan telatan, ya kan, saudara. Tiba-tiba ada ibu orang apa gitu, tapi suaminya orang Ambon, seram gitu muncul. Pas saya sampaikan kita jadi orang Kristen bukan telatan. Pas dia Mike dengar itu kaget dia. Dan sejak saat itu
Begitu dia tahu saya yang khotbah, dia nggak mau datang. Dari 2013, saudara. Tapi waktu 2020 ketemu saya nggak tahu sebenarnya ada apa-apa antara dia dengan saya. Terus dia bilang, Pak, sebenarnya saya itu tahun itu saya benci banget loh sama Bapak. Oh, kenapa? Karena Bapak ngatain saya telatan. Bapak khotbah dengan keras, Bapak bilang saya telatan. Pas saya sama suami itu duduk di situ. Suami saya ketawa-ketawa. Dia bilang, ya orang Ambon biasa begitu. Tapi saya merasa nggak beres nih pendetanya. Bayangin saudara, dia benci saya 7 tahun loh. Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Mana? Membangkitkan kasih, saudara. Kalau Anda kobarkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu, kasih akan dikobarkan. Kasih akan keluar, saudara. Sementara dunia ini adalah kasih setiap orang tuh mulai berkurang. Bagaimana supaya kasih semua orang tuh bisa kembali kepada posisi? Ya Anda yang punya talenta dan karunia ini, ayo kobarkan. Amin, saudara. Amin apa aman? Amin. Oke. Berikut sekarang yang terakhir. Nah, ini yang saya paling suka. Ternyata kalau Anda mengobarkan semangat atau Anda mengobarkan karunia yang Tuhan berikan, akan membangkitkan yang namanya self-control. Apa sih ini self-control? Coba minta terjemahan lain, satu klik lagi. Ada ayatnya kan? Oh, sorry sini. Satu lagi. Ya. Saya bacakan ini ya, arti dari kata self-control. Ya. Restrain itu menahan kan ya? Menahan ya kan? Self-control atau apa bahasa Indonesianya? Kontrol diri sendiri ya. Ya, bisa kontrol diri sendiri itu artinya kita bisa menahan own impulse, emosi kita bisa kita tahan, keinginan kita bisa kita tahan. Kalau Anda berfungsi dengan baik, mengobarkan semangat, mengobarkan karunia yang Tuhan berikan, itu akan membangkitkan self-control. Amin. Banyak sekali orang tuh nggak tahu diri, saudara-saudara. Bagaimana supaya mereka tahu diri? Perlu ketemu orang-orang yang tahu karunia ini dan kemudian dikobarkan. Self-control. Balik lagi sebentar ke slide sebelumnya. Jadi kita bisa menahan, self-control kita bisa menahan keinginan kita. Kita bisa menahan emosi kita, itu artinya self-control, itu namanya self-control. Ya ini bahasa Yunaninya keren ya, sofronismos, self-control. Perlu belajar kita, saudara. Kita perlu untuk menyemangati diri, untuk mengobarkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing punya talenta, masing-masing punya karunia. Tapi semua itu, ingat, itu adalah pemberian Tuhan. Harus disasarkan kepada hal yang tepat. Ya, kalau kita mengobarkan itu, karunia-karunia kita pakai, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, maka yang akan bangkit dari itu semua, hasilnya adalah, tadi yang pertama, ada kuasa, kemampuan untuk melakukan hal-hal mujizat, moral yang excellent, karakter yang benar, kemudian akan membangkitkan kasih. Dan lagi akan membangkitkan yang namanya self-control, pengendalian diri. Saya percaya, sekali lagi, tidak ada yang tidak punya karunia. Amin, saudara-saudara ya. Semua dari kita pasti punya karunia. Hari ini berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk membuat Anda terus maju. Ya. Untuk Anda terus maju, tidak berhenti. Maju terus. Dan kita akan melihat hidup kita berdampak,
hidup kita memberi pengaruh yang baik buat orang lain. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Saya panggil Alfon.